warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang-siang pergi ke kondangan, pulang-pulang membawa kue ketan. Sebelum kita ke inti pembahasan, mari kita saling berkenalan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rasmi Suarya Putri dengan NPM F0H0240006. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang praktik keperawatan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dika Zakia MPD selaku dosen pengempu mata kuliah Bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, yaitu pada pasal 1 ayat 4, berbunyi, praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Sebagai seorang perawat, sebelum kita melakukan praktik keperawatan, tentunya kita harus memahami tentang ilmu-ilmu keperawatan. Ilmu keperawatan mencakup ilmu-ilmu dasar seperti alam, sosial, dan perilaku, ilmu biomedik, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu dasar keperawatan, ilmu keperawatan komunitas, dan ilmu keperawatan klinik. Yang pada aplikasinya menggunakan pendekatan dan metode penyelesaian masalah secara saintifik atau ilmiah. Ditujukan untuk mempertahankan, menopang, memelihara, dan meningkatkan integritas seluruh kebutuhan dasar manusia. Selain itu juga ada wawasan ilmu keperawatan yang mencakup ilmu-ilmu yang mempelajari bentuk dan sebab tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia melalui pengkajian mendasar tentang hal-hal yang melatar belakangi serta mempelajari berbagai upaya untuk mencapai kebutuhan tersebut melalui pemanfaatan semua sumber yang ada dan potensial. Pada saat melakukan praktik keperawatan atau asuhan keperawatan, hal pertama yang dilakukan perawat adalah caring, not curing. Di mana caring sendiri adalah tindakan kepedulian yang dilakukan oleh perawat kepada pasien. Sedangkan curing adalah tindakan pengobatan, di mana tindakan pengobatan tersebut dilakukan oleh dokter atau tugas seorang dokter, bukan tugas seorang perawat. Saya akan menjelaskan apa itu praktik keperawatan. Praktik keperawatan merupakan pemberian asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi dan dokumentasi, di mana pada tahapan atau praktik keperawatan ada beberapa bentuk dan model. Antara lain yang pertama praktik di rumah sakit, yang kedua praktik di rumah atau home care, yang ketiga praktik berkelompok atau nursing home, yang keempat adalah praktik perorangan atau individual practice. Tentunya dalam melakukan praktik keperawatan, seorang perawat harus profesional. Apa sih praktik keperawatan profesional? Yaitu tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaboratif dengan klien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya. Dalam melakukan praktik keperawatan yang profesional, tentunya ada beberapa hal yang harus dikuasai. Antara lain yaitu yang pertama, ilmu dan teori yang kokoh. Yang kedua, pendekatan ilmiah dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan tertentu. Yang keempat, dilakukan secara mandiri. Yang kelima, sesuai dengan kode etik dan standar ketentuan perundungan sebagai landasan praktik. Agar dapat menjalankan praktik mandiri, perawat harus mempunyai yaitu kebebasan untuk berfungsi secara efektif, dukungan dari sejawat dan pimpinan, kejelasan ekspektasi tentang lingkungan kerja, sumber yang tepat untuk praktik secara efektif, dan iklim organisasi yang terbuka. Selanjutnya ada lingkup praktik keperawatan. Yang pertama sesuai dengan standar ASKEP, di mana keperawatan sendiri dilakukan melalui 5 tahapan atau 5 proses. Yang pertama melakukan pengkajian, yang kedua melakukan diagnosis keperawatan, yang ketiga melakukan intervensi keperawatan atau perencanaan, yang keempat yaitu implementasi atau pelaksanaan, yang kelima ada evaluasi. Dan selanjutnya terkait dengan sifat intervensi, yaitu observasi, pendidikan atau penyuluhan kesehatan, konseling, tindakan atau terapi keperawatan, dan terapi medik yang dilimpahkan.
Tentunya dalam melakukan asuhan keperawatan, ada hal-hal yang diharapkan dari seorang pasien kepada seorang perawat. Yang pertama yaitu perawat yang inovatif. Yang kedua, perawat yang manusiawi. Yang ketiga, perawat yang bermutu. Yang keempat, keberhasilan perawat. Dan yang kelima, perawat yang efektif dan efisien. Tentunya semua pasien mengharapkan hal-hal tersebut ada pada setiap profesi perawat. Selain daripada itu, tentunya seorang perawat juga mempunyai kewajiban. Kewajiban seorang perawat antara lain memberikan pelayanan dan asuhan keperawatan dengan menghormati martabat dan keunikan klien tanpa diskriminasi, menjaga hak privasi dan memproteksi informasi yang bersifat rahasia, mengevaluasi mutu dan keberhasilan praktik keperawatan secara sistematik, dan juga mengevaluasi kinerja sendiri berdasarkan standar praktik keprofesian dan regulasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi saya pada pagi hari ini adalah praktik keperawatan atau proses keperawatan adalah asuhan keperawatan yang dilakukan oleh seorang perawat yang profesional kepada seorang klien atau pasien dengan menerapkan 5 tahapan keperawatan, antara lain proses pengkajian, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi yang sesuai dengan kode etik dan norma keperawatan. Sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.